Oke teman-teman, kali ini adalah lanjutan dari Q&A investasi di Jepang. Jadi aku bikin segmen Q&A investasi di Jepang part 1. Kalian bisa lihat part satunya di sini. Dan kali ini adalah part yang kedua. Lanjutan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain teman-teman di Jepang ke DM-nya Nanaduko. Jadi aku udah bikin listnya dan aku bikin jawabannya. Dan ini aku lanjutin, ada 1 sampai 11 pertanyaan. Jadi kita mulai aja langsung. Oke, pertanyaan pertama. Apakah saya bisa buka akun sekuritas kalau masih status pemagang atau Kenshusei? Sebenarnya tergantung kebijakan dari setiap perusahaan sekuritasnya. Tapi kalau untuk SBI Shokeng atau Rakuten Shokeng yang pengalaman Nanaduko itu baik kalian yang masih Kenshusei atau pemagang atau Jishusei atau mungkin yang lagi kerja juga toko Tegino itu bisa. Jadi kalian tinggal buka akun sekuritasnya seperti biasa. Kalian bikin permohonannya lewat online, kalian nanti bisa bikin dari situ. Terus pertanyaan kedua, bisa pakai paspor aja untuk daftar akun sekuritas? Nggak bisa. Jadi kalau cuman paspor aja nggak bisa. Jadi kalian harus punya Zario Kado, harus punya My Number, harus punya rekening bank juga, harus punya nomor telepon juga, SIM card di Jepang. Oke, berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, kalau saya belum punya My Number tapi punya Suchi Kado atau pemberitahuan My Number-nya, Suchi Kado itu yang seperti ini. Apakah itu cukup? Cukup. Surat yang berisi 12 digit My Number itu bisa kalian gunakan untuk buka akun sekuritas di Jepang. Nanti kalian bisa foto, terus kalian lampirkan juga. Tapi sayangnya kalau untuk Suchi Kado doang itu nggak bisa, jadi kalian harus melampirkan juga Jumingyo juga. Terus pertanyaan keempat, bisa pakai rekening Bank Indonesia? Jelas nggak bisa ya. Jadi harus punya rekening bank Jepang dan atas nama sendiri gitu. Berikutnya, apakah harus punya gaji besar untuk mulai investasi di Jepang? Nggak harus. Jadi kalian misalkan gajinya pas-pasan, kalian bisa mulai investasi itu dari 1.000 yen sampai mungkin ya nggak terbatas lah. Bisa kalian. Jadi 1.000 yen bisa. Bahkan kalau untuk reksadana kalian bisa beli itu Tsumetate CT-nya itu minimal dari 100 yen. Jadi bisa dari 100 yen nih per bulan. Berikutnya, apa resiko kalau punya akun sekuritas? Resiko utamanya adalah kalau kalian beli produk investasi dan ketika produk investasi yang kalian beli, misalkan saham, ini beli saham dan sahamnya turun, jadi ya itu resikonya kalian kehilangan uang kalian gitu. Tapi kalau cuman buka akun sekuritas doang itu nggak ada resikonya. Misalkan kalian buka akun sekuritas dan nggak diapa-apain, nggak buat beli apa-apa, itu nggak apa-apa dan kalian nggak kena biaya apapun gitu. Pertanyaan yang ketujuh, kalau saya kerja di pabrik dan nggak ngerti investasi, aman nggak mulai sekarang? Menurut Nanaduko sih aman-aman aja, asalkan kalian misalkan mau investasi mulainya dari produk-produk yang simple kayak beli reksadana indeks gitu ya, dengan menggunakan sistem Tsumetate Toshi gitu. Maksudnya belinya per bulan rutin itu. Jadi kalian nggak harus mantengin pasar harganya hari ini segini, besok segini gitu, nggak usah dilihat. Jadi otomatis beli rutin itu. Dengan begitu kalian lebih relax dan nggak perlu mikirin terlalu dalam gitu. Jadi cocok juga untuk pemula gitu. Pertanyaan 8, ada biaya bulanan dari akun sekuritas? Umumnya sih nggak ada biayanya, tapi pada dasarnya kalian cuman bayar biaya transaksinya tiap pembelian atau penjualan, dan untuk reksadana ada biaya manajemen fee dari produk yang kalian beli. Tapi itu kecil banget. Bahkan kalau di Rakuten Shokeng atau SBI Shokeng itu untuk sekarang ya, SBI Shokeng dan Rakuten Shokeng itu lagi gencar-gencarnya promo. Jadi biaya transaksinya itu dinolkan, jadi free, semuanya free. Nah, pertanyaan 9, apakah saya harus lapor ke kantor pajak setelah punya akun sekuritas? Jawabannya, kalau kamu pakai akun Sing Nisa, kalian nggak perlu bayar pajak investasi. Tapi kalau bukan Nisa dan ketika kamu untung banyak dalam 1 tahun itu sekitar 20 mang lebih, kalian harus wajib bayar pajak. Tapi untungnya untuk sekuritas di Jepang kayak Rakuten Shokeng, SBI Shokeng pun juga sama, bisa bantu otomatis kalian tuh potong pajaknya dengan syarat kalian ketika bikin akun tuh kalian pilih Ipang Koza Genseng Choshu Ari. Jadi langsung otomatis dipotong pajaknya dari situ. Jadi kalian nggak perlu lapor dan nggak perlu ngitung sendiri pajaknya gitu ya. Pertanyaan dulu, apa yang terjadi kalau saya pindah apartemen? Harus lapor ke sekuritas juga nggak? Iya, wajib update alamat ke sekuritas supaya datamu tuh tetap sesuai dan tetap aman gitu. Pada saat pindah itu kalian perlu untuk upload Zario Kado yang baru dan tulis alamat yang baru. Pertanyaan yang 11 yang terakhir, bisa punya lebih dari 1 akun sekuritas nggak? Jawabannya bisa, tapi untuk Sing Nisa atau akun Sing Nisa itu kalian cuman boleh bikin akun Sing Nisa itu di 1 sekuritas aja. Jadi kayak aku pun sekarang aku punya SBI Shokeng, punya Rakuten Shokeng, tapi akun Sing Nisaku tuh ada di Rakuten Shokeng. Nah, kalau kalian mau pindahin akun Sing Nisa kalian, misalkan kayak aku dari Rakuten Shokeng ke SBI Shokeng, itu bisa, tapi dilakuinya di akhir tahun. Jadi mulai pertengahan bulan 9 kalian urus Teh Suzuki-nya, dan nanti di tahun berikutnya mulai bulan Januari akun Sing Nisa kalian akan pindah ke sekuritas yang baru gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Kita bakalan lanjutin ke part yang berikutnya di part 3.